Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai serangan kode ke desa Konoha. Informasi yang admin sampaikan berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya dan itu dikemas dengan baik melalui alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir air putih saja, untuk membantu kalian fokus dalam menyimak pembahasan pada video ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Adegan terakhir kemarin, memperlihatkan ketegangan yang dilakukan Sumeka Jubi telah meluas. Hampir di seluruh wilayah desa Konoha, telah disusupi oleh pasukan Jubi milik Kode. Salah satu tempat vital yang menjadi sasarannya adalah, yakni Sekolah Akademi Desa Konoha. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya. Adegan pertama dimulai dengan paniknya para siswa akademi, akibat kerusuhan yang dibuat oleh Jubi milik Kode. Bahkan para jonin yang dikirim Shikamaru, hampir semuanya telah dikalahkan dan terjebak ke dalam pohon. Hanya tersisa beberapa dari mereka saja dan salah satunya, adalah Aburame Shino yang merupakan guru akademi. Walaupun dia telah melawan beberapa Sumeaka, Shino tetap kewalahan dan hampir dikalahkan. Untung saja tim bantuan yang dipimpin Rock Lee, akhirnya datang tepat waktu menolong mereka yang tersisa. Sementara itu, salah satu pasukan Jubi menyapa mereka seperti manusia pada umumnya. Alangkah terkejutnya mereka melihat itu dan mungkin, para Sumeaka memang terlihat seperti Zetsu kedua yang memiliki kecerdasannya sendiri. Sumeaka tersebut mengatakan bahwa mereka mencari Otsutsuki untuk dijadikan makanan. Shino dan Lee mengetahui bahwa yang dia maksud adalah Kawaki dan juga Eida ataupun Daemon. Shino kemudian berkata, kami tidak akan membiarkanmu berbuat sesuatu terhadap Kawaki. Dia adalah warisan dari Naruto, yang benar-benar akan kami lindungi meskipun nyawa taruhannya. Sumeaka itu hanya tertawa mendengar perkataan mereka dan dia segera melancarkan serangan ke mereka. Akan tetapi, Lee dan lainnya mampu mengatasinya secara bersamaan. Kerjasama yang mereka tampilkan benar-benar ala veteran perang shinobi sebelumnya. Kemudian di sisi yang berbeda, Himawari merasa kecewa dengan Kawaki. Dia juga merasa aneh karena Kawaki tak mau dipanggil dengan sebutan kakak olehnya. Dengan wajah cemberut Hima berkata, mengapa kau tidak membiarkanku memanggilmu kakak? Kau adalah saudara kandungku dan itu wajar-wajar saja kulakukan sebagai adikmu. Kawaki kesal dan dia memalingkan wajahnya dari Hima sambil berkata, kau tidak ada hubungannya dengan ini. Fokuslah pada apa yang terjadi sekarang, dan bukan malah fokus ke hal lainnya. Shikade yang mendengar itu, merasa aneh dengan sikap yang diperlihatkan oleh Kawaki. Semenjak peristiwa kematian Naruto mulai tersebar, Shikade dan lainnya pasti merasa bahwa Kawaki yang menjadi Boruto, telah berubah dan menjadi lebih pemarah. Mengapa hal seperti ini dapat terjadi? Itu disebabkan karena Kawaki, tak pernah mau membuang waktunya hanya untuk kehidupan yang palsu. Hal ini pernah dijelaskan oleh Kawaki, ketika berhasil menyembunyikan Naruto ke dalam dimensi miliknya. Kawaki menyadari bahwa dia tak perlu merubah sikapnya dan berpura-pura menjadi Boruto. Karena Kawaki tahu bahwa saat ini, ingatan semua orang telah berubah dan tujuannya hanya untuk menghabisi Boruto atau Momoshiki saja. Setelah misi itu selesai, Kawaki akan merubah kembali semua ingatan orang-orang, serta membebaskan Naruto dari dalam dimensi itu. Akan tetapi, ini masih belum pasti terjadi karena mungkin, kedepannya dia akan berubah pikiran. Nah kemudian, Shikade menyuruh Hima untuk tetap tenang menghadapi sifat dari kakaknya. Dengan tersenyum Shikade berkata, hei Himawari-chan, tidak apa-apa, kau harus lebih tenang menghadapi Kawaki. Dia seperti itu karena mungkin masih sedih atas kehilangan ayah dan ibumu. Adegan kemudian beralih ke Kawaki yang sedang mengaktifkan Sukuna Hikona miliknya. Dengan kekuatan spesial Ishiki tersebut, dia menghabisi beberapa pasukan Jubi milik Kode. Ancaman demi ancaman yang dilakukan pasukan Kode, lebih berbahaya dibandingkan dengan datangnya Boruto dan Kode ke desa. Maka dalam situasi ini, Kawaki lebih serius mempertimbangkan untuk mengusir pasukan Kode lebih dulu. Kemudian, adegan berpindah ke Shikamaru dan Amado di kantor Hokage. Shikamaru terlihat khawatir dengan keadaan desa, yang diserbu oleh pasukan Jubi secara merata di semua tempat. Lalu Amado bertanya dengan berkata, kau adalah seorang Hokage dan sekarang, apa rencanamu dalam situasi seperti ini? Shikamaru lalu menjawab, beberapa orang telah terjebak dalam sebuah pohon dan itu akan selalu mengurangi semua pasukan kita. Bahkan mereka selalu bertambah banyak, melalui limiter yang digunakan oleh Kode. Amado, mungkin kau harus menggunakan delta untuk membantu yang lain. Kau masih menyimpan beberapa delta lainnya dan itu tak akan membuatmu menjadi rugi. Amado kemudian berkata, baiklah, aku setuju untuk menggunakannya dalam membantu desa.
Akan tetapi, aku berharap kau segera menemukan rencana untuk mengembalikan orang-orang yang saat ini telah banyak berubah menjadi pohon suci. Nah, sebelum admin lanjutkan, admin ingin menjelaskan dua hal yang sama antara Sumeaka Code dengan pohon suci ketika di Perang Dunia Shinobi keempat. Seperti yang kalian ketahui, pohon suci di Perang Shinobi keempat, akar pohonnya menyerap cakra manusia hingga tewas. Dan bukan itu saja, ketika Mugen Tsukuyomi diaktifkan, semua orang seketika dililit oleh pohon suci dan terjebak ke dalam genjutsu. Sementara Sumeaka atau pasukan kode ini, dapat berubah menjadi pohon dan menjebak orang-orang ke dalamnya. Tidak diketahui apakah mereka yang terjebak, masih bisa hidup atau malah sudah mati. Nah, dua hal yang terjadi tersebut, memiliki kesamaan yakni sama-sama menjebak manusia secara paksa. Kemungkinan besar, hal ini terjadi akibat Jubi yang disimpan oleh Ishiki, memang berbeda dengan Jubi yang pernah Kaguya miliki. Pasukan Jubi yang datang ke desa, merupakan yang terburuk dan inilah pemicu hancurnya desa Konoha. Itulah sebabnya pada Boruto Chapter 82 kemarin, Boruto sangat takut terhadap efek yang ditimbulkan oleh pasukan kode. Jika ini tak diurus lebih dulu, maka semua shinobi dan warga akan terjebak ke dalam pohon suci. Kemudian mari kita lanjut ke pembahasannya. Setelah mendengar ucapan Amado tentang rencana, Shikamaru terlihat rileks dan mencoba berpikir jernih. Dengan wajah serius Shikamaru berkata, aku tahu tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh mereka. Aku pernah diserang dan hampir mati, setelah cakraku diserap habis oleh akar pohon suci. Kode adalah satu-satunya alasan nyata, untuk mengeluarkan seluruh Sumeaka tersebut. Aku harus menghubungi tim di sana, untuk mengetahui keadaan Boruto dan Kode. Shikamaru terlihat berkomunikasi dengan salah satu pasukannya, yang sedang mengawasi tindakan Boruto dan juga seorang Kode. Shikamaru kemudian bertanya mengenai apa yang terjadi di sana. Salah satu anggotanya kemudian menjawab, kami melihat bahwa Boruto dan Kode sedang saling bertarung antara satu sama lainnya. Bahkan kami mendengar bahwa Boruto menyuruh Kode untuk membawa pergi seluruh Sumeaka tersebut. Shikamaru terkejut sambil berkata, aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mengapa dia malah terlihat baik kepada kita, dengan menyuruh Kode untuk membawa kabur semua pasukan Jubi? Shikamaru terlihat bertanya-tanya, mengenai perilaku Boruto yang malah membantu Konoha. Padahal yang dia tahu bahwa Boruto, orang yang telah membunuh Naruto dan itu, merupakan kejahatan yang tak pernah dimaafkan oleh Shikamaru. Shikamaru kemudian menyuruh pasukannya, untuk mencoba mendengarkan semua perkataan mereka berdua. Kemudian, Shikamaru menghubungkan alat komunikasi kepada Kawaki. Dengan tergesa-gesa Shikamaru kemudian berkata, hei Kawaki, Boruto berada di pihak kita. Kawaki kemudian bertanya, apa maksud dari perkataanmu Shikamaru-san? Shikamaru lalu berkata, salah satu anggota yang mengawasi tindakan Boruto, telah mendengar percakapan antara dia dan Kode. Boruto mencoba memaksa Kode, untuk membawa keluar pasukan Jubi miliknya menjauh dari desa. Apa kau tidak merasa aneh bahwa dia, tiba-tiba malah berpihak kepada kita? Kawaki yang tahu kalau Boruto tak terpengaruh Zeno, merasa wajar jika Boruto melakukan hal itu. Dengan sikap angkuh Kawaki berkata, itu hanyalah pengalih perhatian dari Boruto saja. Aku tak ingin menganggapnya sebagai sekutu, hanya karena dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Ingat bahwa dia, orang yang telah membunuh Nanadaime Hokage ke-7. Shikamaru kemudian berkata, kau memang benar Kawaki akan tetapi, kita harus mencari alasan lain mengapa dia memihak kepada kita. Kawaki mulai kesal terhadap Shikamaru, yang mencoba seperti membuka percakapan damai antara Boruto dan desa. Dengan ambisi untuk membunuh Boruto, Kawaki kemudian berkata, dia telah membunuh ayah dan ibuku. Sejak awal, aku telah memutuskan untuk menghabisinya dengan tanganku sendiri. Meskipun kau adalah Hokage yang baru, aku tidak akan pernah mendengarkanmu untuk membuat kehidupan Boruto menjadi mudah. Hari ini, aku memperingatkanmu untuk jangan ikut campur soal Boruto. Jika dia mencoba memihak ke desa untuk melenyapkan pasukan Jubi, maka itu tak apa tapi jangan berlebihan. Dia tetap musuh kita maka dengan itu, tak ada yang perlu dicari tahu tentang alasannya membantu desa. Shikamaru seketika terdiam mendengar perkataan Kawaki, yang memang memiliki hak untuk menentukan kehidupan Boruto. Dengan ekspresi segan Shikamaru berkata, baiklah, kau yang akan memutuskan tentang semua tindakan Boruto di sini. Dan kemudian, adegan kembali berpindah akan tetapi, pembahasan kita bersambung di sini. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.